Pendengar RRI, kita masih punya topik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini terkait dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2024 lalu ini menggelar kegiatan entrepreneur development dalam tahapan growth sprint pendengar ya, di mana salah satu kegiatan ini secara offline consultation dan pendengar RRI, salah satu peserta yang boleh mengikuti kegiatan ini berasal dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, di mana beliau adalah Pak Adrianus Taur dari Sari Togo Komodo. Dan pendengar RRI, topik kita di pagi hari ini, kita juga akan membahas pendengar RRI, dampak program Ground Sprint ini pada pertumbuhan usaha lokal dengan Bayu Baroto Diastoro, Project Manager Entrepreneur Development 2024 sektor HBW. Pak Bayu, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Bayu, terima kasih. Sudah. Bisa terdengar. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama RRI ND pagi hari ini, Pak Bayu. Baik, Pak Bayu, bisa dijelaskan ini terkait dengan tahapan Ground Sprint ini seperti apa? Yang sudah digelar 24 sampai 26 Juli kemarin ya, Pak Bayu ya? Iya, makasih Mbak Leli ya. Oke, makasih sebelumnya Mbak Leli. Jadi offline konsultasi kemarin yang di acara Intradev di Surabaya itu merupakan rangkaian ya Mbak sebenarnya dari acara yang Intradevnya itu sendiri yang udah diselenggarakan 1 bulan sebelumnya. Nah, jadi program Intradev 2024 ini sebenarnya adalah program untuk pendampingan online seluruh Indonesia. Nah, hanya saja setelah satu sesi sebelumnya pendampingan online, kemudian ada offline konsultasinya. Nah, kebetulan kemarin yang pertama itu ada di Surabaya. Nah, gitu. Secara garis besar seperti itu sih. Oke, baik. Dan salah satu pesertanya ini dari Labuan Bajo, Manggarai Barat begitu ya? Dari NTT Betul. apakah hanya satu begitu dari 300-an peserta yang hadir dalam kegiatan ini, Pak Bayu? Jadi gini, jadi kalau kita ngomongin Intradev itu Mbak Leli itu ada 3 sektor. Jadi ada sektor HBW di tempat saya, kebetulan saya project manajernya. HBW itu Health, Beauty, and Wellness. Kemudian ada sektor agriculture dan juga ada sektor teknologi. Nah, kalau dari sektor HBW dari tempat saya sendiri itu ya salah satunya Pak Adrianus Taur ya. Kalau dari sektor yang lain saya kurang tahu ya. Mungkin ada mungkin ya. Cuman mungkin yang terdeteksi Pak Adrianus Taur kali ya, Mbak gitu. Baik, kegiatan diselenggarakan selama kurang lebih 3 hari begitu ya, Pak Bayu ya. Betul. Apa yang disampaikan begitu? Kegiatan-kegiatan apa saja ini yang sudah diberikan kepada 300-an peserta ini? Jadi kalau kita ngomongin offline konsultasi kemarin itu kan jadi sobat entrepreneur ya, kalau dari kami sendiri menyebutnya para peserta itu sobat entrepreneur itu mereka akan berkonsultasi secara langsung dengan pendamping-pendamping yang mungkin selama ini mereka hanya mengenal via Zoom atau via WA. Nah, jadi pada hari itu mereka benar-benar berkonsultasi secara langsung dengan pendampingnya. Nah, dari konsultasi itu pun tidak hanya satu pendamping ya, jadi ada 4 pendamping, itu nanti dalam mekanismenya dalam bentuk grup konsultasi dengan tiap-tiap tema. Nah, selain acara pendampingan itu juga, nah di acara di Surabaya itu juga ada kayak sejenis talk show, terus arahan dari Ibu Deputi, gitu-gitu ya. Seperti itulah Mbak Leli yang lebihnya. Oke, jadi ini memang pas sekali ya dengan Pak Bayu kita ngobrol karena untuk usaha dari Pak Adrianus sendiri ini kayaknya minuman tradisional begitu ya untuk menyehatkan begitu ya, ramuan-ramuan yang diracik. Oke, dan ini Pak Adrianus, Pak Bayu,
Kemudian dari, apa ya, kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan ini, bagaimana program ini bisa merancang, pertumbuhan ekonomi lokal begitu, usaha lokal yang ada di Manggarai Barat sendiri begitu, teristimewa untuk Pak Oh, Adrianus? Heeh. heeh. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat dari output kegiatannya ya Mbak, Mhm, Entradev ini adalah kan salah satunya paling tidak akan mencetak wirausaha atau mencetak entrepreneur yang berjiwa mindset mhm, growth dan juga dia bisa mencapai pertumbuhan yang bagus ya. mhm, Makanya di tahap ini tuh kan namanya growth sprint ya Mbak. Jadi iya, para sobat entrepreneur tuh di tahap growth sprint yang akan diadakan kurang lebih selama 2 bulan ini, sobat entrepreneur tuh akan ditantang untuk mhm, sharing goals Mbak. Jadi entrepreneur development ini bukan hanya semata-mata sharing knowledge, bukan hanya semata-mata mhm, pendamping itu memberikan materi, enggak seperti itu. Nah, jadi yang digarisbawahi di program ini adalah sharing goals. Jadi mmm, maksudnya adalah gimana sobat entrepreneur itu punya tujuan jangka pendek lah ya, kita ngomongin selama 2 bulan ini. mhm, Tujuannya itu nanti akan dikonsultasikan dengan pendamping, seberapa menantangkah atau hanya terlalu mudah. Nah, itu nanti yang akan selalu dikonsultasikan dan juga didampingi oleh pendamping. Jadi selama 2 bulan ini mereka punya goals tujuan apa, nah mhm, itu jadi akan didampingi, dikonsultasikan dengan pendamping. Nah ini sedikit perbedaannya. Jadi cara nggak langsung kalau kita ngomongin dampak ke usaha lokal, ini mhm, akan saya kembalikan kepada pesertanya. Jadi oke, dia melihat tahap ini itu sebagai tugas atau emang sebagai target yang harus mereka capai sebagai seorang pelaku bisnis atau entrepreneur. Nah, jadi harapannya sendiri sih kalau mhm, mereka emang sudah berjiwa entrepreneur ya, mhm, tugas-tugas yang diberikan atau apa itu emang bukan tugas tapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan demi memajukan usahanya. Jadi oke, secara nggak langsung kalau ngomongin dampak itu bisa sangat bagus ya, tapi mhm, akan kembali lagi ke apa namanya uh, pribadi dari mhm, entrepreneur, sobat entrepreneurnya Mbak Lela. Tapi kalau mmm, saya lihat Pak Adrianus sih, insya Allah bisa bagus ya, karena sempat ngobrol juga kemarin pas mhm, di Surabaya, saya juga ngelihat, jadi harapannya mhm. mudah-mudahan bisa sangat membantu dan memberikan dampak lah kepada ekonomi lokal gitu. Oke, jadi secara tidak langsung ini strategi-strategi yang diberikan untuk pertumbuhan, usaha dari para peserta begitu ya, yang sudah ikut dalam kegiatan ini Pak Bayu Bet- ya? betul, 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 betul Mhm, seperti itu Mbak Leli. oke. Nah, apa komponen utama dari program, Growth Sprint ini yang berfokus pada pengembangan usaha lokal gitu? Jadi kalau dibilang kalau komponen utamanya yang pasti entrepreneur tuh harus sudah tahu apa yang harus mereka lakukan ya, mungkin ya secara nggak langsung. Mhm, Jadi sobat entrepreneur tuh harus tahu apa yang sudah harus mereka lakukan. Oleh sebab itu makanya di tahap growth sprint ini mhm, yang yang dititik fokuskan adalah tujuan jangka pendek mereka selama program yang kurang lebih 2 bulan. Nah mhm, itu jadi mereka punya tujuan seperti apa. Nah nanti digenjotnya di situ, fokusnya di situ. mhm, oke, Terus kemudian juga yaitu jadi balik lagi ya. Jadi kalau entrepreneur development itu harapannya juga kita mencetak seorang wirausaha Mbak. Jadi mungkin sedikit saya garis bawahi ya, mungkin mhm, sedikit perbedaan antara entrepreneur dan pelaku usaha adalah kan terletak di mindsetnya ya Mbak Leli ya. Nah mhm. jadi harapannya output dari program ini ya kita mencetak seorang wirausaha gitu. Oke, baik. Jadi selain pendampingan dan juga strategi-strategi yang dibagikan Hmm, dalam, tahapan ini, apa selain itu yang didapatkan oleh para peserta begitu? Oke. Selain pendampingan dengan para para mentor bisnis yang udah keren banget luar biasa, Mhm, nanti juga sobat entrepreneur tuh juga akan ditemukan secara offline terlebih dahulu kepada stakeholder-stakeholder yang
relevan dengan usahanya. Contoh nih kalau kayak Pak Adrianus tuh kan minuman kesehatan, Iya. mungkin dari sisi legalitas, bisa legalitas yang mungkin PIRT, legalitas yang BPOM, atau Mhm. mungkin juga perizinan haki segala macam. Kemudian juga mungkin juga akan bertemu dengan stakeholder toko-toko retail modern. Hmm. Jadi nanti di situ mereka akan bertemu dengan mungkin retail-retail modern yang ada saat inilah. Jadi kayak seperti gimana sih caranya jualan, gimana sih Hmm. caranya kalau mau naruh barang di toko itu Oh iya. minimalnya berapa, perizinannya apa gitu. Terus Hmm. kemudian juga tidak tertutup juga ketemu dengan stakeholder-stakeholder funding, pendanaan, terutama lebih ke arah Hmm. investing ya. Jadi kalau sobat entrepreneur itu emang usahanya menarik dan investor itu apa ya, tertarik juga untuk menanamkan saham atau memberikan suntikan dana, nah itu Hmm. juga akan bisa terjadi di online stakeholder engagement itu. Nah jadi Hmm. selain peserta akan mendapatkan dampingan, peserta akan di apa ya, kalau saya bahasa saya sih kayak dicambuk untuk mencapai Iya. tujuannya yang mereka tulis sendiri. Mereka akan bisa bertemu dengan Mhm. stakeholder dan juga yang pasti mereka akan bertemu dengan teman-teman peserta lainnya, sobat entrepreneur lainnya, dan mereka Mhm. juga bisa berjejaring dari situ. Oke, berarti ini benar-benar Gitu. disupport begitu ya, pengusaha-pengusaha ini yang, sudah ikut dalam, program tersebut. Pak Bayu, nah, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan ini tentunya punya manfaat besar begitu ya untuk, pengusaha-pengusaha lokal yang ada di daerah yang, tahun Mm-mm. ini diikutkan oleh 300 peserta begitu ya. Dan Mm-mm. saya yakin Iya. sekali pendengar RRI yang sedang mendengarkan kita juga ingin ikut program yang sama. Apakah ini merupakan program tahunan yang sudah dirancang begitu? Dan ini bagaimana caranya untuk bisa ikut dalam kegiatan ini, program ini begitu? Oke, terima kasih Mbak Leli. Kalau Entradev 2024 sendiri sih sudah, kalau dari Entradevnya sendiri sih udah beberapa tahun ya Mbak Leli ya. Ini juga Oke, mudah-mudahan akan selalu jadi acara tahunan. Nah, amin. karena tahun kemarin juga ada, tahun ini ada. Nah, insya Mhm. Allah tahun depan ada. Nah, kalau misalnya teman-teman dari Manggarai Barat ya Mbak ya, Mhm mhm dari mhm. mana sih? Iya, Itu Manggarai Barat, Labuan tertarik, Bajo, iya. ah, itu tertarik, coba ini aja deh, coba follow dulu akun Instagramnya Entradev ya. Jadi entradev.id. Nah, di situ Mhm. nanti akan ada pengumuman, akan ada apa ya, syarat atau timeline Mhm. tentang acara ini sendiri. Yang pasti nanti di tahun depan ya, karena tahun tahun ini kan sedang Sudah berjalan berakhir ya. ya? Oh, Jadi sudah mulai. coba aja Oke. iya dipantengin di akun Instagramnya, media Mhm. sosialnya. E Gitu sih. oke deh. Baik, Pak Bayu, sebelum kita akhiri obrolan kita, pesan Anda kepada para pelaku usaha lokal yang ingin memanfaatkan peluang seperti program, Growth Sprint ini untuk mengembangkan bisnis mereka. Oke. Buat teman-teman pelaku usaha di sana, yang pasti kalau saran saya ya, perbanyak referensi, selalu belajar, eh, jangan lupa berkolaborasi juga dan bersinergi ya. Jadi dalam artian baik itu lintas sektor ataupun satu sektor lah, kuliner-kuliner atau bisa kuliner dengan sektor lainnya. Mhm. Yang pasti itu sih selalu belajar, karena ya kita sebagai manusia kan tidak akan pernah terlambat untuk belajar ya. Jadi kalau Mhm. saya sih selalu itu aja, Mbak Leli. Oke, jangan pernah puas dengan apa yang ada begitu ya, terus, menggali potensi Betul, diri dan juga terus berusaha untuk mengembangkan usaha yang ada begitu Pak Bayu ya. betul, betul. Yang Ak pasti manfaatkan, karena Labuan Bajo itu juga salah satu, saya mohon maaf saya kurang tahu apakah itu masuk dari 7 wisata super prioritas. iya Kalau betul, misalnya betul itu sekali. masuk, nah itu manfaatkan. Karena apa? Karena pengunjung akan datang ke tempat teman-teman semua di sana. Mmm. Tinggal gimana caranya teman-teman itu bisa mempromosikan. Jadi ibaratnya eh, pengunjung pasti datang, Mhm. turis pasti ada. Iya. Tinggal gimana caranya teman-teman itu berjualan lah, mungkin bahasa saya di sana ya. Mhm. Gitu. Oke, Pak Bayu terima kasih sudah meluangkan Sama-sama. waktu. Sukses ya Pak Bayu ya, selamat Ya, pagi. sama-sama. Salam hangat Selamat dari pagi. ND Kota Pancasila.